Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini, malam Ahad, kita kembali dapat melanjutkan pelajaran kita tentang masalah kajian kitab Sabilal Muhtadin yang membicarakan tentang ilmu fikih. Kemudian shalawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, baiklah kita akan melanjutkan pelajaran kita kemarin, yaitu tentang hal-hal yang disunatkan dalam mandi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Sunnat di dalam mandi tidak meminta bantuan kepada orang lain dan tidak menyapu air dari tubuh, seperti juga dalam wudu. Jadi sunat tidak meminta bantuan orang lain, ya kan? Ketika kita sedang mandi, barangnya minta bantu apakah? Minta bantu misalnya minta gusuk, ya kan? Kalau orang bisa juga, ya, ada boleh artinya. Ada sunat, tidak sunat, ya kan? Dan lagi air yang bekas mandi itu tadi sunat juga jangan disapu, jangan dihanduki. Kada dihanduki artinya kada disapu dengan handuk. Kebiasaan kita mandi pasti pakai handuk, ya kan? Kada kawa kada pakai handuk mandi, kada nyaman ya kan? Padahal itu yang sunat. Nah kayak itu juga wudu. Selesai berwudu jangan dikeringkan bekas wudu kita dengan handuk. Ada nyaman ya basah mah. Nah, biasa kayak itu aja. Nah itu sunat, jangan disapu dengan apa wajib ya, apa aja, atau handuk kah apakah, jangan disapu, biar aja sekaring-karingnya, maksudnya biar aja sekaring-karingnya. Dan sunat sesudah mandi membaca zikir dan doa seperti doa yang dibaca sesudah berwudu. Ya, bacanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina
waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Nah, sesudah mandi tadi sunat. Tidak disunatkan memperbaharui mandi karena tidak pernah diperbuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau misalnya memperbaharui sudah mandi lalu memperbaharui pulang mandi kada disunatkan. Tidak disunatkan. Lain wudu lah. Kalau wudu misalnya kita berwudu tadi sudah maghrib wudu, kalau hendak sembahyang isya kena lalu kita kada batal tapi berwudu artinya memperbaharui wudu itu boleh, kada apa-apa. Ya kan sunat aja. Tapi kalau mandi kada ada memperbaharui mandi. Mendua kali ini kita kada ada lah, kada disunatkan maksudnya. Lain wudu ya kan. Nah. Kenapa? Karena tidak pernah diperbuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga karena sulit melaksanakannya. Dan tidak disunatkan memperbaharui tayamum. Itu juga tayamum, ya kan? Tidak disunatkan memperbaharui. Artinya belum batal tayamum yang sudah ada, ya kan? Lalu bertayamum pulang misalnya, nah itu memperbaharui ngarannya. Lain misalnya sudah batal, ya kan? Berbeda dengan wudu, disunatkan memperbaharuinya. Sekalipun wudu orang yang memakai sepatu atau kita khuf, dan wudu yang disempurnakan dengan tayamum karena luka. Wudu yang disempurnakan dengan tayamum karena luka. Apa maksudnya nih karena luka aja ya kan? Misalnya kita hendak berwudu ya kan? Lalu salah satu anggota wudu kita itu ada nang kada kawat disentuh banyu misalnya. Kada boleh ya dokter kena banyu ini luka nih misalnya di tangan. Kada boleh kena banyu. Ya kan? Nah, lalu kita berwudu untuk menyempurnakan yang kada boleh kena banyu tadi lalu tayamum kegantiannya. Nah, itu kan ya kan? Wudu yang disempurnakan dengan tayamum namanya. Tetapi wudu yang diperbaharui itu apabila sudah dipergunakan dalam sholat sekalipun hanya syarakaat. Tetapi wudu yang diperbaharui itu apabila sudah dipergunakan dalam sholat ya kan sekalipun hanya syarakaat. Artinya wudunya tadi yang diperbaharui tadi sudah digunakan. Ya kan sudah digunakan misalnya wudu tadi lalu sholat kan sudah digunakan ngarannya ya kan. Amun belum digunakan lagi artinya kada bisa adalah harus digunakan dahulu hanya memperbaharui lagi wudu tadi. Tidak termasuk sujud tilawah dan sujud syukur karena keduanya ini bukan sholat. Ya, tidak termasuk sujud tilawah dan sujud syukur karena kedua ini bukan sholat. Artinya yang menggunakan tadi kada termasuk sujud tilawah dan sujud syukur. Dan juga tidak termasuk tawaf sekalipun semua itu dihubungkan dengan sholat. Jadi tawaf kada bisa juga ya kan. Kalau misalnya sudah wudu tadi lalu tawaf lalu hendak manfaat wudu tadi ya kan kada cukup di sini kada karena tawaf itu bukan sholat. Kalau wudunya diperbaharui sebelum sholat maka sahlah wudunya, namun makruh karohiyatan tanzih seperti hukum basuhan yang keempat dalam wudu. Ya kan? Kalau wudunya diperbaharui sebelum sholat, ini kada sholat lagi lalu wudunya diperbaharui, ya kan? Artinya belum batal wudu, ya kan? Hendak sholat bawa wudu pulang,
memperbaharui ngarannya. Maka sahlah wudunya namun makruh, ya. Makruh karahiatan tanzih, seperti hukum basuhan yang keempat dalam wudu. Artinya kita berwudu itu kan yang sunat itu 3 kali basuh. Kalau 4 kali berarti makruh yang keempat. Apalagi sampai 7 kali basuh atau 6 kali, ya kan? Mau basuh terus sampai 6 kali berarti yang di luar 3 itu makruh. Nah, ya kan? Kelebihan benar. Inilah yang diperpegangi oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah dan oleh Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah. Tetapi yang diperpegangi oleh Khatib Syarbaini di dalam kitab Mughni bahwa wudunya tidak sah karena tidak dituntut memperbaharuinya. Wudunya kada sah ujar sidin ujar Khatib Syarbaini. Ini sudah berwudu, belum sembahyang lagi, ya kan? Kalau wudu pulang, ujar Syekh Syarbaini tadi kada sah wudunya. Lain orang wudu lalu sembahyang, ya kan? Lalu hendak sembahyang pulang ini memperbarui wudu, nah itu kada apa-apa, ya kan sudah dipakainya tadi wudu yang pertama tadi. Boleh mandi telanjang di tempat yang sunyi atau di hadapan orang yang diperbolehkan melihat auratnya seperti istrinya dan gundiknya. Nah, ya, boleh mandi telanjang di tempat yang sunyi, ya kan? Di tempat yang sunyi atau di hadapan orang yang diperbolehkan melihat auratnya seperti istrinya misalnya, kada apa-apa, ya kan? Bininya juga, asal jangan orang lain ya. Namun di tengah orang lain berarti lanjang. Padahal kan orang saon ya kan, kurang saon. Berarti lanjang di tengah orang banyak ya. Atau di depan gundiknya udah sedih. Artinya boleh aja melihat tuh Bang. Yang boleh melihat auratnya tuh kan. Nah, itu ada Bapak. Tetapi menutup aurat di tempat itu yang terutama dari telanjang. Artinya yang bagusnya memang ditutup aurat ketika kita mandi. Inilah yang disebut di dalam kitab Mughni oleh Khatib Syarbaini. Sebagian fuqaha mengatakan tidak boleh berwudu telanjang. Sebagian fuqaha mengatakan tidak boleh berwudu telanjang. Menurut Ibnu Hajar ini jika tidak diperlukan telanjang, ya kan? Jika tidak diperlukan telanjang. Tetapi jika diperlukan bertelanjang seperti karena takut terpercik air ke kainnya, maka boleh berwudu telanjang seperti mandi tadi, karena boleh bertelanjang di tempat yang sunyi. Sebagian fuqaha memfatwakan bahwa haram bersenggama bagi orang yang zakarnya kena najis. Ibnu Hajar mengatakan haram bagi orang yang tidak menderita penyakit yang air kencingnya keluar terus menerus, ya kan? Atau keluar maji atau wadi. Dan selain dari orang yang mengetahui akan kebiasaannya bahwa air dapat melemahkan zakarnya dari bersenggama bagi orang yang ingin bersenggama. Adapun orang yang seperti itu tidak diharamkan bersenggama sekalipun zakarnya terkena najis, karena para fuqaha telah mengatakan tentang halalnya bersenggama dengan wanita yang mustahadah, yang darahnya keluar terus menerus. Nah, kemudian pasal berikutnya makruh mandi.
makruh mandi. Makruh memakai air berlebihan baik dalam mandi maupun dalam berwudu. Dan makruh mandi pada air yang tenang dan juga berwudu di air yang tenang tadi, sekalipun air itu dalam jumlahnya dan banyak. Sekalipun air itu dalam jumlahnya banyak gitu ya kan, tapi airnya tenang. Karena Nabi SAW melarang mandi di air yang tenang, maka dikiaskan dengan wudu. Wudu pun jersidin kada boleh juga apa, makruh juga di air yang tenang tadi. Karena ditakutkan kedua ini menyebabkan air itu kotor, terkecuali air itu sangat banyak sehingga diperkirakan tidak akan mengotori air itu. Maka tidaklah makruh mandi dan berwudu di air itu. Makruh membasuh melebihi dari 3 kali, ya 4 kali misalnya, atau 5 atau sampai 6 kali. Itu makruh yang lebihnya dari 3 tadi. Nah yang sunatnya hanya 3, ya kan, 3 kali. Yang wajibnya 1, yang sunatnya 3. Dan makruh meninggalkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ya, misalnya anak berwudu atau anak mandi, sunat memasukkan atau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kalau ditinggalkan, makruh hukumnya. Karena para ulama berbeda pendapat tentang kedua ini di dalam wudu. Makruh bagi orang yang junub makan dan minum serta tidur dan bersenggama sebelum memasukkan zakar atau pagina dan mengambil wudu. Arti dari mengambil wudu. Artinya kalau kita sedang junub, ya kan? Kalau kita sedang junub, hendak makan atau hendak minum, itu sunat berwudu. Ya kah? Sunat berwudu. Atau misalnya hendak mengulangi lagi, sunat juga berwudu, ya kah? Jangan amun kada berwudu Bang, makruh hukumnya, ya kah? Makruh aja. Makruh, ya kah? Nah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh memperbuat yang demikian itu bagi orang yang melakukan senggama lagi. Artinya hendak memasuki ronde kedua berwudu ujar Nabi, ya kah? Jangan kada berwudu, ya kah? Ronde ketiga, ronde keempat kada sinuduan juga, ya kah? Jangan. Harus berwudu. Karena mengikut perbuatan Nabi dikala hendak makan dan tidur, ya kah? Nabi berwudu dulu. Dan dikiaskan minum dengan makan sama, ya kah? Minum kayak itu juga. Makruh bagi perempuan yang darah haid atau nifasnya terhenti untuk makan dan minum dan tidur sebelum membasuh vagina dan berwudu. Siapa yang mandi wajib yang niatnya digabung dengan mandi sunat seperti mandi janabat, haid dan nifas dengan mandi hari Jumat, hari raya atau hari sunat yang lain, sahlah keduanya dengan satu niat, ya. Tetapi yang terbaik hendaklah tidak digabungkan mandi wajib dengan mandi sunat, tetapi dikerjakan masing-masing. Ini orang mandi misalnya junub, ya kah? Malam Jumat, hari Jumatnya kan mandi Jumat, lalu digabungkannya mandi junub tadi dengan hari Jumat, sah aja, ya kah? Sah saja. Cuman ujar sidin yang bagusnya itu
jangan digabung, ya kah? Jangan digabung. Misalnya apa? Mandi junub dulu, ya kah? Mas mandi kena anyar mah saya pulang mandi sunat Jumat, ya kah? Nah, jangan digabung. Walaupun sah-sah saja, ya kah? Tidak sah niat fardu zuhur yang digabungkan dengan niat sunat zuhur, dan tidak sah khutbah hari raya yang digabungkan dalam satu niat dengan khutbah Jumat. Karena bersuci dapat digabungkan berbeda dengan sholat dan berkhutbah. Artinya bersuci mandi tadi kada apa-apa aja digabungkan, ya kah? Mandi wajib dengan mandi sunat gabung dua kada apa-apa. Kalau sholat kada bisa digabungkan, ya kah? Nang fardu dengan yang sunat. Kalau berniat mandi dengan niat mandi wajib atau dengan niat sunat, sahlah bagi yang diniatkannya, dan tidak masuk yang sunat ke dalam yang fardu, karena yang fardu itulah yang dimasukkan. Berbeda dengan sholat tahiyatul masjid, ya kan? Berbeda dengan sholat tahiyatul masjid. Tidak sah mandi wajib dengan niat mandi sunat, dan demikian juga tidak sah sebaliknya. Ini mandi wajib misalnya lalu diniatkannya mandi sunat, kada bisa, ya kan? Atau mandi sunat diniatkannya mandi wajib, kada bisa juga, kada sah. Jika dengan sengaja. Tetapi jika tersalah seperti mandi pada hari Jumat, diniatkannya mengangkat janabat karena tersalah, maka sahlah sunat mandinya tadi. Amun sengaja, ya kah? Ini mandi junub lalu diniatkannya mandi sunat saja, itu kada sah apabila sengaja. Tapi kalau kada sengaja, ya kah, tersalah aja niatnya, kada apa-apa. Kada apa-apa, ya kah? Kalau seorang tersalah niatnya salah satu dari dua yang wajib, umpamanya haid dan janabat, atau karena tersalah salah satu dari dua yang sunat seperti mandi hari raya dan mandi hari Jumat, sahlah baginya mandi yang kedua yang tidak diniatkan, yakni terlaksanalah yang dituntut, dan ini berlaku kalau dua yang wajib tadi hadas seperti contoh di atas. Tetapi kalau salah satu dari keduanya adalah hadas dan yang kedua bukan hadas, maka tidaklah dianggap sah dengan niat salah satu dari keduanya. Barang yang tidak diniatkan, ya kah, kada sah, ya kah? Tadi barang yang tidak diniatkan itu kada sah. Inilah yang tersebut di dalam kitab Tuhfah dan kitab Khasyah Ibnu Qasim. Dan jika seseorang berhadas sesudah itu ia junub, atau junub lebih dahulu kemudian berhadas, maka memadailah mandi dengan niat mengangkat janabat saja. Maka terangkatlah pula hadas kecil jika tidak diniatkannya bersama dengan wudunya, ya kah, sekalipun tidak ditertibkannya membasuh anggota wudu, karena hadas kecil termasuk ke dalam hadas yang besar. Nah, kemudian memasuki bab berikutnya, yaitu bab tayamum. Bab tayamum. Yang dimaksudkan dengan tayamum menurut bahasa ialah qasad, yakni menyengaja, dan menurut istilah syara ialah isalut turab ilal wajhi wal yadaini bi syartin makhsusatin. Artinya menyampaikan tanah ke muka dan kedua tangan dengan beberapa syarat yang tertentu yang akan diterangkan kemudian.
Tayamum difardukan pada tahun keempat atau keenam Hijriah, dan tayamum termasuk suatu perbuatan yang dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk rukhsah atau keringanan, dan menurut sebagian fuqaha azimah dan menurut sebagian fuqaha azimah. Dan sebagian lagi berpendapat diperincikan. Kalau tayamum karena ketiadaan air maka termasuk azimah. Tetapi kalau karena adanya uzur termasuk rukhsah. Di antara yang diperselisihkan para fuqaha, kalau seorang bertayamum dalam perjalanan karena ketiadaan air, jika diniatkan rukhsah maka wajib atasnya mengqadha, ya kah, wajib atasnya mengqadha adaan. Jika dikatakan azimah tidaklah wajib mengqadha. Nah, maksudnya tayamum tadi, misalnya kita di dalam perjalanan, ya kah, apabila ketiadaan air, ya kah, jika dikatakan rukhsah, misalnya dikatakan rukhsah artinya keringanan, maka wajib atasnya mengqadha sholatnya tadi yang sudah dikerjakan, diqadha lagi. Dan jika dikatakan azimah tidaklah wajib mengqadha. Para ulama telah ijma' bahwa perbuatan tayamum hanya terbatas menyampaikan tanah ke muka dan tangan, sekalipun tayamum itu dari hadas besar. Dan hukum tayamum ini ditetapkan melalui Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Dari Al-Quran ialah dari firman Allah yang berbunyi, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air ya, hakus, atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Nah, itu apa? Dalil yang mengatakan membolehkan tayamum. Adapun dalil dari sunnah ialah dari sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, ju'ilat lanal ardu kullaha masjidan wa ju'ilat turbuha lana tahuran. Artinya, dijadikan bagi kami bumi seluruhnya adalah masjid, dan dijadikan tanahnya bagi kami suci menyucikan. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim dari Huzaifah bin Yaman. Hendaklah bertayamum orang yang berhadas besar dan berhadas kecil, dan disuruh dengan mandi atau wudu yang sunat karena tidak dapat mempergunakan air. Dan segala sebab yang tidak boleh menggunakan air ada 3 perkara. Sebab yang tidak dibolehkan, yang boleh menggunakan air, sebab yang tidak boleh menggunakan air ada 3 perkara. Siapa? Belum lagi. Hah? Oh, 11. Ya. 1, sebab yang pertama karena tidak menemukan air. Ini orang yang tayamum, ya kan? Yang boleh bertayamum yang pertama sebabnya tidak memperoleh atau menemukan air. Kada ketemu air, ya kan? Kada lau banyu. Kalau telah diyakini tidak akan menemukan air, maka hendaklah bertayamum tanpa mencari air lebih dahulu. Karena tidak ada gunanya mencari air, dan ini berlaku bagi orang yang dalam perjalanan atau orang yang berada di dalam kampung halamannya. Artinya banyu tadi dicari dahulu, ya kah?
Amun misalnya di perjalanan itu misalnya di atas apa ngarannya di Gunung Sahara, kada mungkin ada banyu di situ ya kah? Lain misalnya di hutan, mungkin aja ada sungai. Nah, kalau dimungkinkan itu misalnya hati kita nih bisa kada ada banyu sini karena di gurun pasir mana ada banyu ya kah? Nah itu langsung aja bertayamum. Tapi kalau diperkirakan ada air itu dicari dahulu sudah kada dapat hanya bertayamum. Ya sudah tidak dapat air baru bertayamum. Tetapi kalau belum diyakinkan tidak ada air, seperti diragukan akan adanya air atau diduga keras ada air, maka wajiblah ia lebih dahulu mencari air pada setiap kali bertayamum. Dan di dalam waktu yang mencari air sendirian atau dengan menyuruh orang lain. Artinya ini sorongan mencarinya atau menyuruh orang lain, ya kan? Sekalipun yang disuruh itu hamba sahayanya atau perempuan. Dan tidak memadai mencari air sebelum masuk waktu sholat. Tetapi jika memerintahkan orang lain, maka perintah itu boleh sebelum masuk waktu sholat. Nah jadi syarat yang berikutnya nih ya kah? Orang yang tayamum ini waktu sholat ini sudah masuk. Ya, waktu sholat nih harus sudah masuk waktu, hanya mencari banyu tadi. Kalau menyuruh orang lain boleh aja belum masuk waktu, carikan banyu pang, aku anak bodoh misalnya. Waktu sholat belum masuk lagi, tapi orang lain yang disuruh, itu tidak apa-apa, ya kan? Tapi pokoknya sorongan yang mencari ini waktu sholat nih harus masuk dahulu, ya kan? Kalau belum masuk waktu sholat, itu kada boleh lagi ya kan? Kada bisa kita bertayamum dahuluan, berdahulu bertayamum kada bisa. Namun yang diperintah baru berusaha mencari air sesudah sampai waktu sholat. Hendaklah mencari air di tempat yang diperkirakan ada air di mana mereka berada atau di tempat kawan-kawannya yang lain. Dan terus mencari air sampai hampir habis waktu. Sampai hampir habis waktu sholat, hanya sekedar untuk mengerjakan sholat saja. Artinya mencari air itu bujur-bujur ya kan? Nah. Dan juga boleh hanya dengan berteriak-teriak, umpamanya katanya siapa yang mempunyai air, misalnya berteriak-teriak ya kan? Yang hendak dijual, maka aku akan membelinya, atau siapa yang ingin bersedekah akan kuterima, ya kan? Maka kalau tidak diperoleh di tempat yang biasanya ada air, hendaklah mencari ke sekelilingnya, baik ke kanan maupun ke kiri. Dan dihadapan maupun di belakang ya kan? Tanpa berjalan kalau tempat itu rata, Jadi dicari dulu ya kan, ke kanan ke kiri, ke muka ke belakang. Ujar sirin ini apabila tempatnya itu rata, kada perlu berjalan. Tapi kalau tempatnya itu pegunungan ya kan, bukit-bukit, nah ini harus berjalan. Ya kan, karena kada kelihatan. Kalau rata kan kelihatan aja, rata sudah kelihatan aja jauh-jauh ya kan, ada air atau tidak. Nah kalau pegunungan siapa tahu di balik gunung tadi ada air ya kan, makanya harus berjalan. Kalau rata tadi kada perlu berjalan di sini. Nah kalau misalnya ada dataran, ada pegunungan, nah itu maka harus berjalan kita mencari air tadi. Benar aja kah? Nah kira sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan, semoga sedikit banyak ada manfaatnya, dan semoga kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, jarak tetangga, muslim muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.